Halo semuanya, bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Tujuan kedua, menyelesaikan soal perkalian dan pembagian yang berkaitan dengan pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Kemudian mengurutkan bilangan pecahan, persen, dan desimal. Untuk penjumlahan, perhatikan contoh yang pertama berikut. 4/5 ditambah 4 tambah 3/4 sama dengan 4/5. Dikalikan dengan penyebut di bagian yang 3/4. Yaitu kali 4 kali 4. Kemudian 3/4 dikali dengan 5 ya, sehingga menjadi 4 kali 4 adalah 16/20 ditambah 15/20. Bagian bawah itu tidak ditambahkan, tapi langsung dituliskan karena sudah disamakan penyebutnya. Nah, untuk bagian atas ditambahkan menjadi 31. 31 dibagi 20 menjadi 1. Kemudian sisanya 11 simpan di atas, kemudian per 20. Selanjutnya contoh kedua. Untuk penjumlahan pecahan campuran, 1 2/3 tambah 2 1/3 sama dengan 1 ditambah 2 dulu. Kemudian 2/3 tambah 1/2. 3 tambah sama seperti yang penjumlahan pecahan biasa, dikali silang bagian bawahnya, sehingga menjadi 4/6 tambah 3/6. 3 tambah 7/6, 7 bagi 6 dapat 1, sisa 1/6 sama dengan 3 ditambahkan dengan 1 menjadi 4. Selanjutnya pengurangan untuk pecahan biasa, 6/7 kurang 1/4. Caranya sama, hanya bedanya tandanya dikurangkan. Tetap dikalikan dengan penyebut yang lawannya. 6 kali 4 24 per 28 kurang 7/28. Bagian bawah tetap dituliskan 28, kemudian 24 kurang 7, 17. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya cukup 17/28. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Oke, untuk contoh berikutnya, pengurangan pecahan campuran. 4 1/6 dikurang 2 1/2. Yang pertama kita kurang dulu, 4 dikurang 2, kemudian 1/6 dikurang 1/2. Tapi bagian yang di luar kurungnya itu tetap tanda tambah. Perhatikan. Satu per 6 cukup dikali 1 saja, karena kita hanya menyamakan penyebut supaya yang di bagian penyebut sama-sama 6. Nah, itu menjadi negatif karena 1 dikurang 3 maka negatif 2. Nah, tanda tambah bertemu dengan tanda negatif sebelumnya sudah kita pelajari menjadi tanda kurang. Nah, 2 dikalikan 6. 2 itu sama dengan 2/1. Jadi 2 kali 6, 1 kali 6. 2/6. Jadi 12/6 kurang 2/6 sama dengan 10/6. Dibagi 10 bagi 6 dapat 1, sisa 4/6. Kemudian dikecilkan yang 4/6 itu bisa dibagi 2 sehingga menjadi 1, 2/3. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Perhatikan contoh berikut. 2/3 dikali 4/5.
2 kali 4, 3 kali 5, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. 7 per 8 bagi 4 per 6. 7 per 8-nya tetap. Bagian yang belakang, bagi itu diubah menjadi kali, tetapi pembilang dan penyebutnya dibalik, sehingga menjadi 6 per 4. Kemudian atas kali atas, bawah kali bawah. 42 per 32. Disederhanakan, bagi 2 saja karena nggak bisa bagi lebih. 21 per 16. 21 dibagi 16 dapat 1, sisanya 5 per 16. Selesai. Penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Perhatikan bilangan desimal. Untuk bilangan desimal, meletakkan tanda koma dibuat menurun, dan kemudian tanda koma sama-sama di bawah tanda komanya. Perhatikan. 5,2, 1,45. Ada bagian kosong di angka 2, itu kita bisa tambahkan 0. Untuk bilangan yang di belakang koma bisa ditambahkan 0 sebanyak mungkin, tidak masalah. Sesuaikan dengan bilangan yang lawannya. Jadi 6,65. Yang kedua, untuk pengurangan juga sama. 7,1 dikurang 5,91. Kita buat menurun 7,1, berikan 0. Karena yang di bagian lawannya ada 2 desimal, maka yang 7,1 kita tambahkan 0 juga. Pinjam, sehingga jadi 10 kurang 19. 0 pinjam dari 7, 6. Jadi 10 kurang 9 dapat 1. 6 kurang 5, 1. Jadi hasilnya 1,19. Selanjutnya, perkalian dan pembagian bilangan desimal. Nah, untuk perkalian seperti biasa yang kalian lakukan, perhatikan contohnya. 4,1 kali 1,2 jadi 41 kali 12. Kali seperti biasa dapat 492. Karena ada 2 yang di belakang koma, 2 desimal lah dia. Oke. Untuk pembagian 5,2 bagi 415. Nah, karena ini angkanya agak sulit, maka kita gunakan pecahan. Kalau koma 2 hanya 1 desimal, maka per 10. Kalau komanya desimalnya ada 2, maka per 100. Nah, kemudian kembali ke cara yang pecahan. Pembagian dibalik menjadi perkalian. Sederhanakan, kalian dapat lakukan dengan pohon faktor. Beberapa waktu lalu sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menyederhanakan dengan pohon faktor. Nah, itu berarti hanya bisa dibagi dengan angka 5, karena yang sama hanya angka 5. Maka sisanya untuk yang 415 menjadi 83. Kemudian yang bagian 520 itu 2 kali 2 kali 2 kali 13. Dikalikan sisanya. Dapatlah 104. Dibagi menjadi 1, dapat 1. Sisanya adalah 21 per 83. 83 tidak dapat disederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 121 per 83. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk yang pengurangan dan penjumlahan pecahan campuran yang sebelumnya tadi, itu dapat kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian lakukan seperti contoh yang pertama, paling pertama. Nah, untuk mengubahnya kalian bisa perhatikan contoh berikut. Misal 41 per 2. 4 itu dikali 2 ditambah dengan 1 pernya tetap 2. Sehingga menjadi 9 per 2. Yang kedua, 5 2 per 3. 5 kali 3 tambah 2 per 3. 15 tambah 2 sama dengan 17 per 3. Nah, seperti itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, jika kalian kesulitan menggunakan cara yang contoh 2 pada penjumlahan campuran, kalian bisa menggunakan pecahan biasa berikut, kemudian digunakan cara yang pertama.
Selanjutnya, mengubah bilangan desimal ke bentuk lain. 4,5 jadi 450%. Tinggal tambahkan 0 bagian belakang, komanya dihilangkan. Kemudian 450 per 100. Dicoret nolnya, kemudian bagi dengan 5. Dapatlah dia 9 per 2. Disederhanakan jadi 4, 1 per 2. Jadi hasilnya 4,5 itu sama dengan 450%, sama dengan 9 per 2 kalau diminta pecahan biasa, sama dengan 4, 1 per 2 kalau pecahan campuran. Bagaimana 4,5 jika diubah jadi 4, 1 per 2 langsung? Nah, yang 0,5 itu sama dengan per 10 karena 1 desimal. Sederhanakan saja yang per 10-nya itu. Dibagi 5. Selanjutnya, mengubah berbagai bentuk pecahan. Perhatikan, 80% kita ubah menjadi 0,80. Jadi 80 per 100 sederhanakan menjadi 4 per 5. Ya, jadi hasilnya 80%, 0,8 dan 4 per 5 karena tidak ada campuran. 125%, jadi 1, karena harus 2 angka. 1,25. 125 per 100 sederhanakan dibagi 25. Dapatlah 5 per 4. Dibagi dapat 1 per 4. Jadi hasilnya 125, 1,25, 5 per 4, 1 per 4. Jadi tergantung pertanyaannya. Jika ditanya 125 berapa pecahan biasanya, maka jadi 5 per 4. Untuk pecahan biasa 1, 2 per 5 menjadi 1,4. Duanya yang di atas itu tambahkan 0 saja. Jadi 20 bagi 5 dapat 4. 140%. Sama seperti contoh di atasnya. Untuk menjadikan persen maka harus 2 desimal. Sehingga kita tambahkan desimal, komanya dihilangkan, menjadilah 140%. Ini cara yang ringkas karena kalian sudah mempelajari ini di kelas 5. Jadi Ibu hanya memberikan cara-cara yang singkat saja. Selanjutnya, mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, perhatikan contoh soal berikut. 0,6, 55%, 2 per 3, dan 0,58. Mengurutkan pecahannya dari yang terkecil. Semua ini lebih mudah kalian ubah menjadi pecahan desimal. Jadi kalau misalnya kalian lihat pada angka sudah ada 0,58 berarti minimal ada 2 desimal masing-masing. Jadi yang 0,6 itu kalian tinggal tambah 0 bagian belakangnya 0,60 supaya menjadi 2 desimal. Perhatikan. Tuliskan dulu semuanya menurun ke bawah, kemudian kalian kerjakan mendatar. Seperti Ibu bilang tadi 0,60, 55% itu 0,55. Nah 2 per 3 itu 0, 20 bagi 3 dapat 6, sisa 2 kasih 0 lagi, 20 bagi 3 lagi dapat 6. 0,58 tetap. Kita urutkan dari yang terkecil adalah 0,55. Itu yang pertama. Kemudian 0,58, 0,60, 0,66. Kemudian diurutkan buat seperti pada soal, beri titik koma. Tuliskan hasil yang sama dengan soalnya, bukan hasil yang sudah kalian buat menjadi desimal. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu tidak ada tugas. Kalian silakan belajar sendiri di rumah, mengulang kembali. Ini hanya mengulang kembali pelajaran kalian di kelas 5, mengingat kembali. Jadi sekian dan terima kasih, sampai jumpa.